Konsisten bro, Badan Legislatif DPR baru saja menyepakati draft usulan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikutnya, draft itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU Perubahan Undang-Undang Desa inisiatif DPR. Ada 19 poin perubahan dalam revisi Undang-Undang Desa yang telah dirumuskan oleh Balik DPR, mulai dari penambahan hak kepala desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, serta tunjangan dan penerimaan lainnya. Kades juga akan mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, serta mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan. Aturan lainnya, masa jabatan kepala desa ditambah dari 6 tahun menjadi 9 tahun, dengan paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. DPR juga berencana menambah dana desa dari 1 miliar per tahun untuk setiap desa menjadi 2 miliar. Secara prinsip, Partai Solidaritas Indonesia setuju dengan usulan perubahan itu. Tapi menurut PSI ada sejumlah catatan, terutama terkait dengan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari kepala desa. Menurut PSI, penambahan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan penambahan dana desa dari 1 miliar menjadi 2 miliar rawan menimbulkan penyimpangan. Kepala desa mempunyai waktu yang lama dan dana yang besar, berpotensi menjadi ruang untuk korupsi. Dan durasi kekuasaan berbanding lurus dengan penguatan oligarki. Situasi ini diperumit dengan tidak meratanya kompetensi kepala desa dalam mengelola administrasi desa. Karena itu, PSI menganggap perlu ada ketentuan ketat terkait persyaratan calon kepala desa. Misalnya, salah satunya seorang calon kepala desa telah beberapa kali mengikuti sosialisasi dan pendidikan anti korupsi. PSI juga menganggap perlu ada perbaikan tata kelola dan penguatan pengawasan pemerintahan desa sebelum merealisasikan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Misalnya dengan mengangkat sekretaris desa seorang ASN. Juga penggunaan teknologi digital dalam roda pemerintahan desa, seperti e-budgeting, e-katalog, dan lain sebagainya. Ini kami anggap akan bisa menjadi penyeimbang bagi kekuasaan kepala desa. Kami tegaskan sekali lagi, kami mendukung revisi Undang-Undang Desa, tapi mari lakukan dengan tidak terburu-buru. Jangan jadikan revisi Undang-Undang Desa sebagai alat kampanye untuk kepentingan politik 2024. Salam solidaritas. PSI Partaiku.